Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Damayanti, Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 2A dari Kampus Tikas Aisyah Bandung. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana melakukan pemeriksaan Ballard score atau Ballard score ini untuk menghitung usia gestasi bayi. Nah, adapun alat yang harus kita persiapkan untuk melakukan Ballard score ini adalah bagan Ballard score. Di sini ya kita ada badan Ballard score-nya. Nah, bagan ini terdiri dari ada 3 tabel ya yang harus kita ketahui. Tabel pertama yang atas ini adalah tabel neuromuscular maturity. Nah, untuk yang bawahnya ini adalah physical maturity. Dan yang terakhir ini tabel yang kecil adalah maturity rating. Nah, intinya nanti saat kita melakukan pemeriksaan, kita lihat apa yang ada di bayi dan ada di bagan, itu kita sesuaikan. Tentukan skornya, ini skornya ada -1 sampai 5, sama yang ini juga ya, mengikuti yang bawahnya. Nanti ditotalkan skornya, lalu kita lihat jumlahnya di sini. Nah, misalkan kita dapat skornya 35. Nah, berarti kita tahu di sini bahwa usia gestasi bayi tersebut adalah 38 minggu seperti itu. Nah, adapun yang harus kita periksanya itu kalau misalnya neuromuskular itu ada dari postur, square window, arm recoil, popliteal angle, Scruff sign, dan heel to ear, ada 6. Dan yang untuk physical maturity ada skin, lanugo atau rambut-rambut halus, plantar surface, breast, eye atau ear, dan genitalia perempuan dan laki-laki, seperti itu. Ini untuk bagannya. Untuk mengetahui usia gestasi bayi, kita lakukan pemeriksaan neuromuscular maturity. Kita lihat posturnya. Untuk ekstremitasnya ini, apakah ada fleksi atau tidak. Jika ada fleksi, berarti bayi ini matur. Sementara jika tidak ada fleksi, berarti prematur. Selanjutnya, pemeriksaan square window atau pemeriksaan pergelangan tangan. Caranya adalah dengan kita tekuk pergelangan tangan ke arah dalam seperti ini. Nah, lalu kita lihat sudut yang dihasilkannya, kekuatannya sampai mana. Nah, sudut ini jika sudutnya derajatnya lebih rendah, berarti bayinya matur. Jika sudutnya lebih besar, berarti bayinya prematur. Jadi kita lihat ke sudutnya. Lalu setelah itu sesuaikan dengan skor yang ada dalam bagan. Selanjutnya arm recoil. Dengan cara kita pegang tangan bayi lalu fleksikan seperti ini. Setelah difleksikan, kembali kita luruskan dan tahan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian lepaskan. Nah, lalu kita lihat setelah dilepaskan itu, tangannya kembali fleksi seperti ini atau tetap lurus. Jika fleksi, berarti bayi ini matur. Dan jika lurus, bayinya prematur. Kita terfokusnya pada sudut yang dihasilkan oleh fleksi siku yang ini ya. Nah, jadi semakin rendah derajat sudut yang dihasilkan, berarti semakin matur. Sementara semakin besar derajat yang dihasilkan, tandanya prematur. Sama seperti tadi, kita sesuaikan kembali dengan bagannya. Pemeriksaan selanjutnya adalah popliteal angle. Kita lihat di kakinya, kita fleksikan paha bayi seperti ini ke arah depan. Lalu bagian kaki terujung atau bagian bawah kaki kita ekstensikan ke depan seperti ini. Kemudian lepaskan kembali. Nah, yang kita lihat adalah saat dilepaskan tadi, apakah posisinya tetap lurus atau fleksi di lututnya seperti ini saat dilepaskan. Nah, jadi kita terfokus pada sudut yang ditimbulkan di bawah lutut atau popliteal ini. Semakin sudutnya rendah, maka ini bayinya matur. Jadi kalau fleksi ini matur. Sementara kalau lurus atau sudutnya derajatnya besar, berarti bayi ini prematur. Nah, lalu selanjutnya ada pemeriksaan Scruff sign.
yang terfokus pada garis tengah tubuh atau midline dan siku bayi. Caranya itu adalah dengan menyilangkan tangan ke arah berlawanan seperti ini. Nah, kita lihat untuk sikunya ini berada di mana, sejajar dengan midline, di luar midline, atau melewati midline. Jika berada semakin ke arah luar midline, tandanya bayi ini matur, dan jika melewati midline, artinya prematur bayinya. Seperti itu. Lalu yang terakhir dari pemeriksaan neuromuscular maturity ini adalah heel to ear. Caranya adalah dengan mengarahkan kedua kaki bayi ini ke arah telinga, tapi jangan dipaksakan. Jadi kekuatannya sampai mana? Jika bisa sampai ke arah telinga seperti ini, tandanya bayi ini prematur. Dan jika hanya segini misalkan, berarti ini matur. Jadi semakin mendekati telinga semakin prematur, sementara semakin menjauhi telinga semakin matur. Lalu kita sesuaikan skor-skor yang ada keadaan bayi ini dengan skor yang ada di badan. Selanjutnya physical maturity. Kita lihat keadaan kulitnya, teksturnya bagaimana, apakah lengket, transparan, licin, melupas, retak, atau keriput. Untuk membedakannya, bayi yang prematur cenderung tebal dan tidak transparan, sementara yang prematur tipis dan transparan. Adapun selanjutnya lanugo atau rambut-rambut halus di punggung. Nah, kita bisa lihat jika banyak rambut atau lanugo ini di punggung, berarti bayi ini sudah matur. Dan semakin tidak adanya lanugo, berarti bayi ini prematur. Untuk bayi yang dengan rambut halus atau lanugo ini nanti bisa hilang saat usia gestasi postmatur. Lanjut ke pemeriksaan plantar surface atau garis-garis kaki. Kita bisa melihat adanya garis-garis kaki di telapak kaki. Jika matur, garis kakinya penuh, dan jika prematur, garis kakinya lebih sedikit. Selanjutnya, breast. Kita lihat di bagian dada, apakah dadanya ini menonjol atau tidak. Jika bayinya matur, cenderung lebih menonjol dan putingnya pun lebih menonjol. Jika pada bayi prematur, itu dadanya cenderung lebih datar dan hanya terlihat penonjolan dari putingnya saja. Kemudian pemeriksaan eye or ear. Pada mata bayi yang lebih matur itu matanya selalu terbuka, lebih sering terbuka, sementara pada prematur lebih sering tertutup. Kemudian untuk pemeriksaan telinga, pada bayi yang sudah lebih matur itu telinganya lebih fleksibel. Kita periksa dengan cara melipat daun telinga ke arah dalam, apakah kembali atau tidak. Jika kembali berarti sudah lebih matur. Jika tetap dalam posisi yang sama saat dilipat itu, berarti bayinya prematur karena belum fleksibelnya telinga. Kemudian lanjut ke genitalia. Genitalia laki-laki itu skrotumnya datar, lembut sampai testis menggantung. Pada bayi yang cenderung matur, testisnya itu sudah turun. Sementara pada bayi prematur, testisnya itu menggantung disertai rugae yang dalam. Kemudian pada genitalia wanita atau perempuan itu kita lihat dari pembengkakan atau udema klitoris. Jika pada bayi yang matur itu klitorisnya tidak udema dan labianya tertutup. Pada bayi yang prematur, klitorisnya membengkak atau udema dan labianya membuka. Nah, itu tadi poin-poin yang harus kita kaji dan sesuaikan dengan bagan yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Kita totalkan, lalu total skornya itu kita bisa lihat di maturity ratingnya berapa minggu usia gestasinya. Setelah selesai melakukan pemeriksaan pada bayi, rapikan kembali bayi pada posisi yang semula supaya lebih aman, merasa nyaman. Kemudian
jangan lupa kita dokumentasikan apa saja yang telah kita lakukan. Nah, demikian video tentang Balanced Score.